Mulai ya, 5, 4, gue ngitung. 3, 2, 1. Selamat malam teman-teman semua. Gue disuruh bahas Elpis. Gue itu teman seangkatan Elpis sama Danang juga. Jadi kita itu dulu masuk tahun 2004. Nah cuma, tolong ini ya, Nang tolong bantu gue juga, gue rada-rada lupa karena Elpis itu kelahirannya tahun 86 atau 85, 84 ya? Setahu gue kayaknya dia lebih tua. Iya nggak sih? Iya, lebih tua. Iya, lebih tua. Oke. Gue ya. Ingat gue ya. Oh iya. 85. Iya, dalam 85 ya? Oke. Ya. Dari situ sebenarnya gue sempat berpikir kalau Elpis itu nggak naik kelas. Cuma ya, apa ya? Mungkin karena perawakannya sendiri. Teman-teman mungkin kalau misalnya sekarang lihat Elpis yang ini ya, yang di Zoom meeting seperti ini, dia kan ya seperti itu ya. Di foto juga mirip lah sama yang tapang aslinya. Cuma lu kalau misalnya ngelihat Elpis zaman dulu itu, kayak di tadi foto-fotonya Danang tampilin. Elpis itu tampak lebih muda sekarang. Dulu dia lebih butek karena ya gue nggak tahu ya. Ya tapi emang hampir semua kayak gitu kan. Gue aja ya tadi tampilannya kayak gitu. Jadi artinya gini, di situ tuh gue ngelihat waktu gue sering berinteraksi sama Elpis baik dari mulai masuk sampai menjelang lulus itu dia itu kayak apa ya, perawakannya atau parasnya tuh memang sangat mencerminkan orang dari Indonesia Timur. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita ngelihat bagaimana perawakannya Elpis zaman dulu ya. Kalau sekarang sih dia udah stereotip orang Jakarta sih. Gue nggak ngelihat ciri khas timurnya dulu seperti apa ya. Kalau di ini mukanya dia sekarang. Nah, balik lagi ke si Elpis ini, dia dulu termasuk yang lulusnya lama. Nah, gimana tuh? Dia itu lulus 6 tahun teman-teman. Jadi kalau tahun 2008 pada umumnya kan kalau angkatan 2004 tuh lulusnya 4 tahun ya. Gue sendiri gue lulus 5 tahun. Nah kalau si Elpis ini itu dia lulus tahun 2000 berapa berarti? Kalau 6 tahun 2010 ya. 2010. Nah si Elpis itu saya ingat gue dia baru lulus tahun 2010. Nah itulah mengapa tadi sempat yang dibilang Danang ya. Gimana si anak itu bahasanya evolusi, bertransformasi menjadi lebih baik ya. Artinya gini, ini sorry tuh saya sih, gue merasa Elpis itu dulu kalau secara akademik itu termasuk orang yang diremehkan. jadi dia itu termasuk kaum yang marginal lah. Kalau di angkatan gue. Untuk masalah prestasi akademik. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau ujian tuh nggak mungkin kita nyontek ke Elpis. itu yang pertama kali itu yang jadi itu yang jadi pegangan yang kita pegang sama-sama lah. Jadi yang pertama Elpis itu nggak mungkin jadi panutan untuk ngerjain tugas-tugas kuliah. Gak mungkin jadi orang yang punya ide hebat sehingga nanti kita bisa mengandalkan dia itu. Jadi ya sorry itu saya sih Elpis itu orang yang tidak bisa diandalkan. Itu pikiran gue dulu. Aduh, untuk orang yang nggak ada di sini. Jadi maaf dan saya nggak cuma Elpis ya, ada beberapa orang lainnya yang nggak gue sebutin namanya aja. Nah, itu yang menjadi pikiran gue kalau misalnya nginget tentang Elpis. Cuma ya ternyata benar kata Danang tadi sih, semua itu berubah ya. Karena orang-orang yang tadinya nggak cuma Elpis tadi yang dianggap ini kayak nggak punya masa depan, ini ternyata ya hidupnya sampai saat ini ya. Yang pertama bukti dia dia bisa eksis ya, dia yang pertama tetap hidup. yang kedua dia tetap bisa berkeluarga dan toh ternyata ada juga wanita yang mau nikah sama dia.
Nah seperti itu. Jadi apa namanya itu, ya itu menurut gua ini sih, itu menurut gua dia patut ini bangga atas prestasinya sih. Bertahan hidup aja itu udah lumayan itu buat dia. Itu bagus itu buat Elvis. Dan apa namanya? Ya itu ini sih apa namanya? Gua nggak berusaha untuk ini ya, gua nggak berusaha untuk merosting meledek ya. Artinya gua benar-benar memuji bagaimana Elvis itu bisa ini ya, bisa sampai sejauh ini gitu. Hebat Fis, luar biasa. Jadi apa namanya ya ini ya gue salut lah atas kemampuan bertahan hidup sampai sekarang. Udah 21.15. Mau bahas apa lagi? Kalau dia dulu di sekolahnya di mana sebelum ini gue juga nggak tahu kayak apa dia. Kan balik lagi, kalau orang-orang yang apa namanya, orang yang dianggap marginal seperti itu tuh gue nggak merasa penasaran, harus tahu latar belakangnya dia kayak apa. Dia dari mana, dia anak keturunan ke berapa, itu gue juga nggak tahu sampai sekarang. Ya jadi seperti itulah pengetahuan gue tentang Elvis. Tapi yang pasti apapun yang terjadi, kita semua sayang Elvis. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jatuhnya ngerosting kan? Aktif banget tuh kan. Gue tadi mau ngomong gitu gak berani. Mumpung gak ada orang kan. Oke, gitu. Nah, tuh apa namanya? Kalau misalnya lo lihat yang tadi gue sampaikan, Nang, ini gue itu sebenarnya cuma memeras lagi materi lo, Nang. Gue ngupas aja lebih banyak. Iya. Gue jadi maksud gue tadi itu ya materi gue tuh kebayang gak sih lo orang yang tadinya udah dibela-belain terus lagi-lagi nggak ngerjain tugasnya karena dia emang nggak mau aja gitu, dan kita semua diomelin gara-gara dia gitu. Jadi awalnya gue ketua angkatan harus ngayomin semua, lama-lama hajar aja kak. Gebukin aja. Iya, tapi ya itu ya orang ya itu ya menarik ya. Ternyata Elvis kan asisten lab juga, lab konversi kan. Iya betul. Iya, jadi memang dan judge the book by its cover itu memang perlu ya. Ya itu benar tadi yang gue bilang. Dia hidup sampai sekarang aja udah itu ya. Udah luar biasa. Iya, gue pun menganggap dia bisa jadi asisten kolusi ini mah. ya udahlah, itu apa namanya, praktek yang lumrah di Indonesia, jadi ya biarin aja. Ternyata UI juga melakukan hal yang sama. Ya selamat ya Pis. Ya itu apa namanya? Itu segelintir pikiran gue tentang Elvis. Gimana Bang Yuri? Gue tepuk tangan dulu. Aduh, mati lah. Ini pertama kalinya gue lihat Titos pakai gaya lain. Jadi pakai gaya ngerosting. Dan menurut gue so far ini Titos ini the best roaster di antara kita nih. Kenapa? Gini, gue lihat kita bisa belajar dari Titos lah ya. Karena kalau gue lihat Titos itu lepas banget dalam hal nyela orang. Kayaknya bakat ya Nyela orang tuh lepas banget. Jadi justru di situ orang yang nggak tahu tuh jadi bener-bener tahu ya. Contoh misalkan gini ya, bahasa-bahasa Titos itu simple tapi langsung bikin tahu ya. Kayak misalkan kaum marginal, gue langsung bisa ngebayangin. Intinya kan pasti nggak dianggap lah ya. Terus juga tadi ada kata-kata banyak banget ininya punchline yang bikin gua gergeran ya. Misalkan kayak ngerjain tugas nggak mungkin nyontek Elvis. Itu aja gua udah bisa ngebayangin tuh. Terus juga nggak bisa diandalkan. Terus ini juga apa namanya masih mau berkelit lagi, apa namanya udah semua jurus dilakukan terus dia masih bilang berusaha memuji. Jadi apa namanya kayak ironi gitu. Jadi gue nih bukan bermaksud untuk nyela ya, gue nih sebenarnya muji tapi salut atas kemampuan bertahan hidup sampai sekarang kayak gitu-gitu kan.
salut tapi kemampuan bertahan hidup itu kan menurut gue punchline yang bagus banget ya. Terus juga Elvis meski begitu ada wanita yang mau nikah sama dia kayak gitu-gitu. Patut bangga sama prestasi tapi kan patut bangga tapi kan kayak gimana ya? Ini orang nggak pernah bikin prestasi apa gimana? Terus bukti dia eksis tetap hidup itu menurut gua kena banget, tetap hidup jadinya emang kayak struggle banget kan ya Elvis ya. Menurut gua itu oke banget, jadi apa namanya gua rasa ini Titos bisa dikembangkan Tos, ada bakat Tos. Jadi kita bisa ngekor lah ya, maksudnya kadang kan kayak gue tuh agak mirip sama Danang, gue agak nggak enakan juga. nggak bisa lepas gitu. Kayak misalkan kayak tadi Danang itu kan juga tadi kan sebenarnya kan kalau misalkan disampaikan lebih lepas ya, kayak misalkan udah gebugin aja sekalian gitu kan, itu kan pasti orang nangkep kan, berarti saking jengkelin gitu apa namanya si Elvis gitu ya. Itu kan Danang kan tadi message-nya sebenarnya itu ya. Iya. Jadi gue lihat memang Titos itu apa namanya bahasanya itu efektif karena mungkin karena lepas juga ya, maksudnya ya udah gue mau ngomongnya gitu ya, nggak difilter gitu, jadi emang jadi kena sih. Gue kan juga terus terang nggak terlalu kenal sama Elvis, tapi jadi tahu banget gitu, gue bisa ngebayangin Elvis dulunya kayak gimana gitu ya. Dan ini juga atribut-atributnya menurut gue oke ya, jadi lepas, terus juga apa volume suara oke. Gue jadi nyari tahu apa yang bisa gue kasih masukan buat Titos ya. Mungkin ini sih kali ya apa namanya jangkauan sih ya, maksud gue tadi kayak terlalu sering manggil Danang, jadi mungkin perlu kasih punch yang lebih bisa generik, jadi bisa ngerangkul yang lain kayak misalkan itu sih. Nggak banyak sih menurut gue, ini udah deket banget nih, udah Titos sudah bisa lah. Kita kalau misalkan ada acara stand up komedi kita sorokin aja lah udah. Oke, salut banget sama Titos. Semangat. Gue itunya ya pembawa acaranya. Iya. Pantesan ada sedikit kesenyapan gitu. Iya, senyapan. Oh iya, gue kan pembawa acaranya. Iya, lupa. Ya, gue sih berharap nanti kalau yang lain yang roster gitu selepas Titos aja ikutin aja kayak gitu. Bodoh amat aja gitu. Sama ini sih apa namanya? Jo, ada ini nggak Jo? Ada masukan nggak Jo? Dari penampil terakhir Jo? Gue juga juri nih masih. Nggak tahu siapa kayak ada yang mau komentar. Kalau gue ngeliat Bang Titos ini macam lihat Ridwan Remin, tahu kan ya? Enggak. Nah, itu Ridwan Remin untuk roasting Raffi Ahmad ya. Yang Raffi Ahmadnya lagi duduk. Bener nggak? Ini persis kan? Gergeran banget kan? Coba lihat Ridwan Remin, jadi kayak gitu. Coba dong, Ridwan ngerosting Raffi Ahmad, nggak ada tanggung kan? Raffi Ahmad aja sampai malu banget. Terus di roastingnya di depan Nagita lagi, sampai merah banget Raffi Ahmad. Jadi kalau gue lihat dia cara ngomong juga gitu, santai, cengengesan gitu kan. Terus abis itu naik-naikin dikit, hancurin, naik-naikin dikit. Bener kayak gitu. cuman emang satu ya, karena kita masih budaya nggak enakan kan ya sama orang ya. Cuman kalau yang gue tahu di stand up kan, kita itu kalau lu di stand up, lu diomongin, terus lu ngomongin balik, harusnya nggak boleh marah. Nah, intinya mindset kita dulu kali ya. Iya, mindset kalau betul. kita mindset kita udah sama nih, gue mau ngejelekin lu jelekin gue nggak apa-apa. Selalu aja yang kita sama-sama. Kalau udah kayak gitu kayaknya enak tuh. Betul, gue sering lihat tuh juga kayak siapa Radit tuh, juga di roasting, terus kayak Panji di roasting, dia malah ini nggak pernah marah ya. Iya, tawa-tawa dia. Ketawa-ketawa aja. Ger, pokoknya malam ini ger. itu aja. Ya. Satu punchline yang paling parah sih ini sih, bertahan hidup. Parah banget. Itu parah. Itu Pak. Gue sebelum Titos cerita tuh gue udah nyangka
gue ada peribahasa gini, pepatah ya. Kesan pertama gue waktu emang Elvis tuh kayaknya kemiripan sama guanya urakan ya. Cuma gue nggak nyangka sekacau ini. Nggak, sebenarnya ini guanya terlalu lebay bang. Biasa aja sih. Dan itu juga nggak ada masalah juga sih. Banyak orang yang kacau juga Ini apa namanya? berhasil pada akhirnya. Gue itu kalau misalnya lu apa namanya teman-teman tadi perhatikan ya, kekuatan gue mungkin ya kalau dari yang gue ngelihat dari sebelum-sebelumnya itu emang imajinasi, karena gue misalnya ada suatu hal yang kecil yang kayaknya itu hal sepele yang mungkin nggak apa namanya itu nggak jadi sesuatu yang jadi apa namanya cerita utama. Nah tapi gue akan membuatnya secara hiperbola sehingga itu bisa jadi bisa jadi apa namanya itu bisa jadi sesuatu bahan gitu, seperti itu. Kayak misalnya gini, lu sempat perhatiin gak sih kalau misalnya gue jadi bukan pembicara, jadi pembawa acara lagi host gini, pas misalnya ketidaktahuan gue tentang Mbak Adu, atau dulu waktu gue belum kenal sama Kelvin tapi gue sempat ngerocos dulu tentang mereka, itu kan gue memanfaatkan memanfaatkan imajinasi gue. Kayak misalnya lu ada yang inget waktu Mbak Adu, gue ngenalin Mbak Adu, yang Mbak Adu ini masuk majalah Forbes. Nah itu kan imajinasi gue. Itu sebenarnya berarti nggak beneran masuk Forbes ya tuh? Ya kagak, imajinasi aja. Nah cuma apa namanya ya itu karena gue ya mungkin itu karena gue orangnya udah lepas ya, jadi bodo amat yang nyerocos dari mulut gue kayak apa. Nah itu dia intinya sih bodo amat ya. Itu bisa jadi apa namanya, itu bisa jadi ini sih, bisa jadi ya yang harus kita tanamkan ya kalau misalnya kita mau ngomong sesuatu. Terus waktu tentang ini, kalau misalnya teman-teman ingat waktu ini, kalau flashback itu was Kelvin dia kan bawain tentang ini ya, tentang apa namanya, tentang finansial forex ya. Itu gue sempat bikin jokes dadakan juga, kalau sempat ingat ya. Waktu gue cari-cari tentang Kelvin sama forex, gue kan buka komputer nih, gue buka Google, gue ketik nggak keluar apa-apa. Nah, terus gue bilang belum gue enter, iya. Oh iya benar-benar. Gue ngetik nggak keluar apa-apa, kenapa? Nah itu selain imajinasi, gue main timing, di situ. Gue tunggu dulu bentar, langsung kan gue belum enter. Baru pas gue enter, nah itu kan sebenarnya hal-hal yang nggak jadi apa ya. Itu bukan hal-hal remeh ya, cuma gue jadiin ya, gue jadiin apa namanya, gue jadiin bahan cerita utama gitu. Sama kayak tadi tuh di awal-awal gue sempat ini, walaupun gue sambil nyerocos tentang Elvis, gue itu gunakan cerocosan gue tuh untuk waktu gue berpikir, jadi gue buying time. Akhirnya gue nemu, Nang, itu apa namanya, Elvis tuh lahiran tahun berapa? Nah itu akhirnya gue itu ternyata buying time ya. Itu buying time sampai akhirnya gue ini punchline pertama gue itu. Jadi udah tuh gue berpikir kalau Elvis nggak naik kelas. Nah itu yang pertama. Nah iya benar-benar itu. Jadi itu apa namanya, selain memang kita harus lepas aja juga ini sih, kalau gue orang yang memanfaatkan imajinasi gue. Kalau ada apa-apa gue hiperbolain. Misalnya bisa aja, misalnya kayak siapa tuh, pendek, orangnya kecil, sekecil ini segini gitu, atau orang tinggi segitu tinggi banget. Nah jadi gitu aja, hiperbola itu bisa seperti itu. Itu masukan sih buat teman-teman juga ya. Oke. Thank you masukannya, mantap. Apalagi kalau dadakan kayak tadi itu, ini sih dadakan ini lagi, dadakan materinya itu bukan bener kata Danang tuh, Elvis tuh bukan circle gue beneran. Gue nggak tahu, gue nggak ini banget dah, nggak terlalu banyak tahu tentang Elvis, tapi gitu gue memanfaatkan imajinasi gue aja.
Berarti ini ya apa namanya? Lu berarti berhasil memanfaatkan ketidaktahuan juga ya? Iya, makanya kan gue bilang pernah waktu itu Iya. manfaatkan ketidaktahuan lu untuk memaki-maki. Kayak ini aja, kayak misalnya gue cari ini orang di mana-mana nggak ada, berarti gue berkesimpulan dia bukan orang yang berguna bagi masyarakat. Dapat satu. Manfaatkan ketidaktahuan aja. Gue tahu teh Danang kayaknya orangnya ini. Loh kok kayak gini ternyata. Jadi Danang yang benar tuh yang mana? Berarti lu KW lu, ngaku aja lu KW lu kayak gitu misal. Yang asli yang Danang di story. Iya, barang KW lu Nang. Iya. Terus lebih ganteng yang itu, Pak. Tapi itu lebih muda ya. Itu lebih tua ya. Nggak tahu kok mukanya kayak tua gitu. Iya, udah jelek tua lagi.